gimana? Sebenarnya yang bisa disablon itu apa aja sih? Ini kan ada gelas. Ini ya. apa, tumbler? Itu ya tumbler. Botol minum ya. Terus ini apa ini? Ini apa? Pilok. Kalau ini apa ini? Bukan ya. Ini sablon biasa manual. Maksudnya ini tuh apa? Oh, alat apa? Ini bahannya aluminium. Bahan bisa juga ya? Bisa. Jadi yang di sablon itu kalau ini payung juga. Payung juga. Jadi kalau ini payung ya. Payung partai kok iki. Jangan yang ini. Iya. Ini aja. Ini apa? Ini juga. Nah, ini anu nama ini apa ya? Oh, itu kayak campuran itu. Campur-campur ya. Apa buram. Misalnya ini aja lah ya. Nah, ini. Oh, ini. Oh, ini anu toko ya? Toko. Apa ini? Swalayan Maga. Iya. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam inspiratif. Salam inspiratif. Sobat inspiratif, dimanapun teman-teman berada, sekarang jumpa lagi di channel Inspiratif TV, channel yang akan senantiasa berbagi inspirasi bisnis, motivasi, pengembangan diri, manajemen, dan selain sebagainya. Kali ini kita ada di segmen Inspiratif Talk. Kita kedatangan tamu, dia adalah teman saya, teman sekitar sejak tahun 2014 ya, kita sama-sama berjuang ya di aktivitas dakwah waktu itu. Siapa dia? Assalamualaikum Mas Purwo. Mas Purwo. Yes, betul. Ini Mas Purwo Saulin ya sekarang ya? Wah, iya. Salin PPY. Nah, Mas Purwo ini teman-teman, beliau adalah owner dari Himalaya Sablon. Seperti apa profil beliau? Kita lihat video yang mau lewat ini. Nah, itu tadi teman-teman profil singkat dari Mas Purwo. Sekarang kita mulai ngobrol-ngobrol, Mas Purwo. Oke, siap. Nah, nama lengkapnya Mas Purwo siapa sih? Aku lali. Siapa lu? Tulisannya Purwariyadi. Purwariyadi. Nah, tulisannya. Biasanya terus nek orang Jawa kan A itu jadi O. A itu jadi O. Nah, ya itu. Oh, jadi aslinya tulisannya Purwa tapi macamnya Purwo ya, gitu ya. Nah, saya itu kan taunya dari dulu manggilnya Mas Purwo ngono gitu. Ya, dari dulu juga tetangga di rumah dulu juga seperti itu. Oke, gimana kabar Mas Purwo? Alhamdulillah luar biasa. Dahsyat. Luar biasa. Oh, mantap, semangat banget ya. Oh iya. Kita udah berapa tahun ya gak ketemu ya? Semenjak ya 2000 ada 3 tahun ya? Oh, lebih lah. Lebih ya? 2016-an wah, ini jarang ketemu kan. Sahabat yang terpisah gitu ceritanya. Sibuk apa Bos sekarang Bos? Ya ginilah, hari-harinya ya kita sebagai pelaku usaha, kita sibuk di usaha. Terus saya juga senang jalan-jalan ya, sibuk jalan-jalan. Masih suka ya traveling gitu? Oh, masih ya. Itu naik gunung masih nggak? Ya masih. Dulu kan seneng banget ya? Ya itu karena memang ya sejak SMA ya. Dan kalau anak sablon itu ya biasanya punya hobi masing-masing. Ya salah satunya itu saya jalan-jalan. Oh iya, cari inspirasi sekalian. Ya termasuk itu. Kadang ada juga bisnis itu pas di saat di atas gunung. WA-an konsumen. Meskipun sambil jalan-jalan tetap balesi pesanan gitu ya. Karena kan ya bisnis punya sendiri ya order sendiri. Gini lah, Mas Purwo ini kan sudah istilahnya kita lama gak ketemu dan sekarang ketemu di channel Inspiratif TV, di channel saya dan Mas Dayat. Kita pengen ngobrol-ngobrol lebih banyak nih Mas Purwo nih. Oke. Tentang terutama tentang usahanya jenengan. Siapa tahu mungkin ada inspirasi yang bisa kita share ke teman-teman UMKM yang melihat gitu. Oke. Dan sekalian promosi ya. Nanti kalau nyablon pesennya ke sini aja ya, gitu. Sini. Nama akun IG-nya apa? Ada nggak? Ada. Apa? Himalaya Souvenir. Nah, follow aja Himalaya Souvenir, nanti lihat di situ contoh-contoh produknya. Oke. Sebelum saya tanya-tanya lebih jauh tentang sablon sablonnya Mas Purwo ini, saya pengen tahu dulu. Sebetulnya perjalanan Kang Purwo ini berbisnis itu mulai kapan? Apa dari kecil itu sudah mulai berbisnis? Apa
Dari SMA, dari kuliah, atau dari kerja, atau dari apa gitu? Coba dulu mulai bisnis. Kalau mulai ke bisnis atau kepikiran dan keinginan berbisnis itu semenjak setelah lulus sekolah, terus bekerja, terus pengen punya bisnis. Pengen punya bisnis. Jadi semenjak itu. Oh, jadi lulus sekolah itu maksudnya SMP, SMA? SMA. Terus kerja dulu. Kerja Oke, dulu. berarti kerja dulu. Terus ya turun gunung kan, pergi ke kota, merantau, gitu kan. Terus pergi kerja dari satu tempat ke tempat yang lain, satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Terus kepikiran pingin sebuah usaha, pingin berusaha, menjadi pebisnis, cuman nggak tahu gimana caranya, bingung. Mau bisnis apa gitu ya? Mau bisnis apa, mulai dari mana, bagaimana caranya. Taunya kalau orang punya bisnis ya sudah punya toko, terus punya karyawan, punya dagangan, jalan gitu. Cuman kan nggak tahu di situ kan. Terus berarti apa dulu bisnis pertamanya? Bisnis pertama jualan yang apa sebenarnya gitu? Dulu counter. Pernah punya counter? Tapi cuman pinggir jalan pakai payung gitu. Itu pun berjalan nggak lama ya, karena emang sangat pemula ya, dan malah ininya modalnya habis. Malah modalnya habis kan di perantauan, pengen nyoba bisnis. Di mana itu dulu? Ya masih di sekitar Jogja. Sekitaran Jogja aja. Jogja ini Sleman ya tepatnya. Oh, kok perantauan? Jenengan asli? Ya, asli kan sana. Bukit Tinggi. Ya, Bukit Tinggi. Gunung Kidul. Nah, gitu. Ya. Gitu. Tapi pernah merantau juga sampai ke Jakarta. Oh, pernah ke Jakarta. Jadi bisnis pertamanya tadi ya? Pernah itu bisnis itu jualan pulsa ya. Jualan seluler lah, seluler. Terus rugi. Nah, tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 2007. Menurut jenengan kenapa itu dulu? Kenapa rugi dulu? Ya karena kan kita nggak punya pengalaman loh. Dan waktu itu orang jualan pulsa dengan yang sederhana di pinggir jalan pakai payung itu banyak banget. Banyak banget ya. Itu saingannya banyak ya. Orang punya warung jualan pulsa itu ada. Itu pun ada. Karena dulu sebelum jualan sendiri juga pernah kerja di seluler. Nah, jadi kan setelah selulernya itu tutup, saya mencoba untuk jualan. Habis itu rugi, terus nyoba usaha lagi. Rugi terus ngelamar lagi di seluler lagi. Kerja dulu. Itu sekitar tahun 2009, 2010, 2011. Terus mencoba untuk keluar. Nah, untuk keluar tapi kok dulu kan setelah sekolah kan pengen kuliah, tapi nggak bisa. Terus itu ya hasil duit selama ngumpulin itu digunakan untuk kuliah. Coba ya kan, kita kan menuntut ilmu kan wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wa muslimah. Wajib menuntut ilmu. Talabul ilmi mihnal mahdi illa lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Sampai kita mati harus menuntut ilmu. Ya. Terserah mau formal ataupun non formal adalah pilihan. Jadi sempat kuliah ya? Sempat, jadi pernah ya. Pernah kuliah karena kan nggak ini. Orang dirampung ya itu. Tapi yang penting udah dapat ilmunya lah. Iya, udah. Oh, berarti calon pengusaha sukses ini. Iya. Amin, insya Allah. Banyak loh yang nggak rampung kuliah tapi sukses pengusaha ya. Bisnis. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Setelah itu bisnis ya, karena nggak selesai sekolah kuliahnya kan bisnis lagi. Pas saat kuliah itu ternyata uang kan habis ya, kebingungan juga membayar SPP, membayar kuliahan. Akhirnya juga menerima tawaran dari temen yang suruh juga dimasuk perusahaan. Akhirnya ya udahlah, terus kuliah sambil kuliah dari kelas reguler menjadi kelas karyawan. Oke lah, ada solusi. Setelah berjalan terus kerja, terus kuliah di kelas karyawan, ternyata juga amburadul juga. Jadwalnya juga ini, akhirnya kuliahnya juga putus, konsen di kerja di perusahaan. Itu juga sebenarnya juga secara nggak langsung saya kerja itu juga menuntut ilmu sebenarnya, karena saya kan juga memperhatikan bos, perhatikan karyawan yang lain, dari leadership, dari manajemen dan lainnya itu secara nggak langsung saya belajar ya, belajar dan memperhatikan di situ. Ini habis kerja tadi, terus bisnisnya kapan nih mulai lagi? Nah, pada itu kan masih kerja ya, dan ternyata setelah kerja itu juga bosnya itu juga menginspirasi juga ya, tentang sebuah dunia usaha. Terus nanti kedepannya kita kalau bisa jangan hanya jadi karyawan, tapi juga harus menjadi ya pemilik perusahaan. Dapat bos yang baik ya? Ya, menginspiratif juga.
Inspiratif. Sehingga apa namanya ya itu kita juga terinspiratif juga itu. Jadi bukannya sekedar kerja cari uang untuk kebutuhan, setelah itu sudah. Jadi harus ada nilai yang lebih dari itu. Harus punya obsesi yang lebih tinggi gitu. Nah, terus mulai olah usaha itu. Itu belum, tapi tetap pada waktu juga usahanya dari bos saya juga itu Bangkrut. lama-lama itu juga turun. Sehingga saya dan teman-teman juga itu pada keluar sendiri, dan teman-teman dan saya itu juga banyak sekarang malah sudah memiliki usaha sendiri. Gitu. Terus bikin usaha lagi setelah kerja itu? Setelah itu saya ini bingung nih, pengen keluar harus mau usaha apa, dan akhirnya ada grup WA itu yang sebuah pelatihan sablon. Itu grup itu inspiratif ya. Inspiratif. Nah, itu iya. itu. Oh, jadi dulu ikut grupnya saya itu. Grup itu itu ada ada ini, cobalah kayak. Masih mau masuk grup itu lagi? Promo-promo di situ nggak apa-apa, nanti tak masukin lagi. Masukin lagi. Di sana Pak, Pak. Nah, di situ ada share-sharean itu. Wah, cobalah. Jadi pelatihan sablon. Ada manfaatnya juga grup saya ternyata ya. Ya itu ternyata dari situlah mulainya. Oke. Ternyata ada pelatihan sablon gratis dari swasta ya, bukan dari birokrasi. Jadi swasta pelatihan sablon, kemudian dikembangkan di situ, dan siapa aja boleh ikut. Syaratnya ya satu, yaitu memberikan jaminan. Waktu itu ada jaminan sekian rupiah, tapi jaminan itu hanya sekedar jaminan supaya kan gratis ya. Biar ikutnya sampai selesai gitu kan? Iya, sampai selesai. Kadang kan orang menyepelekan gitu, sehingga saya ikut full dari awal sampai akhir selesai. Berarti itu tahun 2016 ya? 2000 itu 15 masih? Bukan, 2017. Oh, 2017. Tepatnya itu September mungkin ya, kalau nggak salah. September ya. Nah, di situ kita dilatih 3 bulan. Dilatih 3 bulan full pelatihan sablon. 3 bulan ya? 3 bulan. Nah, seperti yang dideklarasikan tadi, tanggal 1 Januari 2018 terus buka bisnis sablon. Nah, ini deklarasinya berarti. Nah, oke, berarti masuk ke bisnis sablonnya tahun itu ya. Oke. Terus ngapa kok waktu itu kenapa kok tertarik sablon gitu lah akhirnya? Atau ya nggak tahu aja, tahu-tahu atau ada alasan apa gitu? Ya, sebenarnya lebih ke menangkap peluangnya ya. Karena itu juga suatu hal, misalkan tipenya orang yang kalau kerja itu bergerak, terus skill itulah. Jadi sablon itu kan juga tipenya yang bergerak. Kita kerja bergerak, tidak duduk di ruangan dan ya di ruang itu ya mungkin pada akhirnya juga ke situ karena menjadi bos kan. Menjadi bos, atau mungkin kerja bisa di mana aja karena bos kan. Nggak bosan lah gitu ya. Iya. Nah, di situ ya itu mungkin salah satu dari karakter saya mungkin. Iya, kemudian saya ikut, ya udah saya dalamin aja, dan ya akhirnya juga karena setelah itu juga kerja sendiri, tempat sendiri ya enjoy aja. Jadi bukan mungkin tutut kayak seorang karyawan yang dituntut ya, jadi bisa lebih enjoy ternyata. Di situ karakternya. Nah, kalau bedanya sablon-sablon ini dengan sablon yang lain? Kalau sablon itu nggak ada yang beda sih. Pada dasarnya sama. Pada dasarnya mungkin dari teknik. Kalau saya melihat dari yang ngajarin saya sendiri mentaati tekniknya, kemudian saya dari satu tempat sablon tempat lain, yang relasi saya, jaringan saya sablon itu rata-rata memiliki teknik dan cara yang sendiri gitu. Sehingga yang membedakan itu orangnya itu sendiri sih. Jadi dia mau teknik gimana, dia mau kreasi gimana. Itu pada dasarnya itu semuanya sama, yaitu teknik dan kreativitasnya sendiri yang membedakannya itu. Sama tapi tekniknya yang beda-beda gitu ya. Kalau marketingnya selama ini gimana Mas Purwo ini? Kalau untuk marketing saya memanfaatkan karena era digital ya, semua serba online, dan sebenarnya saya juga perusahaan saya itu juga marketingnya itu online. Ya di situ bergelut dengan online internet dan bergelut dengan CS yang online gitu ya. Jadi ya saya nggak jauh-jauh dari situ. Nah
Nah, jadi kan perusahaan yang sebelumnya itu juga sebagai university ya, sebagai tempat saya belajar itu ya di situ. Makanya saya dengan online gitu, memanfaatkan media sosial, Marketplace nggak? memanfaatkan marketplace, gitu. Marketplace. Dan juga ada internet berbayar juga ada. Oh, pakai apa? Facebook Ads? Ya. Apa Instagram Ads? Apa ya, Instagram itu loh, Instagram dan Facebook itu terus apa namanya? Oh. Biasanya kan kalau kita Facebook Ads share itu kan sponsor klik. Bersponsor ya. Nah, tapi itu baru beberapa kali saya mencobanya. Nanti ya kayak lumayan teruskan. Dapat konversinya bagus dari itu situ. Saya belum karena hanya baru 2 kali saya. Caranya baru tapi ngetes itu waktu ya. itu pernah ada saya sendiri ketika saya share itu kok tiba-tiba Facebook saya itu banyak yang nge-ads. Terus dari teman saya sendiri yang sealiran, yang bisnisnya sealiran itu pernah itu ketika klik itu langsung katanya langsung banyak orang yang menghubungi. Belum deal tapi banyak orang langsung menghubungi. Berarti dapat banyak leads lah itu istilahnya. Iya, itu mungkin. Leads. Berarti memang iklan berbayar tetap pengaruh ya. Pengaruh karena ya ibarat katakan ono rupa ono apa. Ajar basuki mau beo. Ya, emang harus modal. Wani modal itu. Iya, ya gratisan. Marketplace. Pakai Google Ads enggak? Yang benek di biar kalau apa di searching di Google itu muncul paling atas itu misalnya. Belum ya? Itu belum karena saya untuk coba aja itu kayaknya bagus juga itu. Ya saya berprogres ya, jadi untuk saat ini tuh 3 tahun ini tuh memang baru apa ya, masih konsen produk diproduksi, masih lebih banyak fokus develop produk ya. Untuk marketing tapi ya saya masih sambil jalan juga, naikkan level itu ya. Naikkan level ya nanti kan kalau memberdayakan orang terus ya. Gitu. Ini kan contoh-contoh produknya nih. Ya. Apa ini Hega ya. Ya, Hega itu yang lagi viral ya. Ya itu apa? Ya itu, masa nggak tahu? Waduh, orang Jakarta, orang Sumatera itu kesini gara-gara Hega itu ada. Gara Hega? Iya, gara-gara Hega. Skyview. Hega Skyview. Jadi Hega itu tempat-tempat ya untuk nongkrong, untuk selfie gitu. Ada 2 tempat sih. Alah, tempat wisata gitu intinya. Iya. Gunung Kidul. Ya, Bukit Bintang Gunung Kidul sama ya Allah. Hega Oceania itu tempatnya. Gitu ya. Wah, ini orang Jogja padahal. Orang Jakarta kemarin, saudara saya dari Jakarta itu pulang ke sini itu kok pengen ke Hega, walah kok tahu Hega. Diantar ya? Ya, saya nggak ngantar, cuma tanya-tanya aja. Kalau Hega itu gimana? Sebenarnya yang bisa disablon itu apa aja sih? Ini kan ada gelas. Ini apa, tumbler? Itu ya tumbler. Botol minum ya. Terus ini apa ini? Ini apa, pilok? Kalau ini apa ini? Bukan. Ini sablon biasa manual. Maksudnya ini tuh apa? Alat apa? Ini bahannya aluminium. Bahan bisa juga ya? Bisa. Jadi yang di sablon itu kalau ini payung juga. Payung juga. Jadi kalau ini payung ya. Payung partai kok iki. Jangan yang ini. Iya. Ini aja. Ini apa? Ini anu nama ini apa ya? Itu kayak campuran itu. Campur-campur ya. Apa buram. Misalnya ini aja lah ya. Nah, ini. Ini anu toko ya? Toko. Apa ini? Swalayan Maga. Iya. Oh, ya. Ini kayaknya dulu dari relasi dari teman sablon. Oke. Biasanya kita kalau kewalahan kan bisa minta tolong. Ini kewalahan minta tolong. Nah, kaos itu juga bisa ya? Kaos itu. Bisa. Pokoknya segala merchandise, souvenir itu siap yang berbau cetak. Cetak. Ini bisa pokoknya. Sebenarnya sablon itu kan banyak ini juga ya. Banyak kotak-kotaknya juga ya. Kalau saya fokus ke merchandise atau souvenir itu. Oh, malah kalau kaos nggak terlalu banyak. Ya, kaos itu kan juga masuk. Masuk souvenir juga ya. Souvenir merchandise juga. Kan ada juga yang sablon khusus praktis, Bapak. Dipotong ya. Khusus plastik. Nah, itu kan ada yang kemasan makanan. Nah, itu kan terus apa tuh misalnya orang laundry nyablonkan. Banyak sekali ya udah. Itu bisa disablon. Ada cup itu ya. Orang Thai tea juice itu kan ada yang itu sablon juga itu. Nah, biasanya teman saya ada yang fokus di situ. Teman pelatihan dulu sukses di situ juga. Itu karena saking kewalahannya dia nggak nyablon jalan, fokus cup di situ. Hingga cup dari sini cup sampai sekarang cup. Kalau itunya marketnya sudah sampai mana aja? Maksudnya pesanan sablon itu sudah. Kalau dominan mungkin DIY ya. DIY Jogja. Belum nggak mesti. Nggak mesti. Malah kita sampai ke
seluruh Jawa, terutama Jakarta. Oh gitu ya, malah banyak kan luar Jogja. Iya, mungkin ini saya sih prediksi saya sendiri, perhitungan saya sendiri. Orang Jakarta kan orangnya sibuk, orang banyak kerja di dalam kantor atau di dunia kerja lah. Apalagi sekarang zamannya sosmed, ya kalau aneh tinggal pesan. Apalagi saya pernah merasakan kehidupan Jakarta, itu kan rame juga, macet, sibuk kerja. Nah, mungkin itu salah satunya orang Jakarta kok mau pesen di sini. Oh jadi kalau luar Jawa ada nggak? Luar Jawa ada dari dari Medan, dari Batam, Kalimantannya itu ada pokoknya dari Banjarmasin, ada Pontianak, terus ada juga Makassar, dan Papua juga ada. Sampai Papua juga. Sampai Papua. Mantap. Bali ada. Bali pernah. Saya Indonesia dong berarti ya. Istilah. Nanti kan aja. Ini berarti udah bisa itu ada peluang untuk di scale up lah ya. Bisa diperbesar. Ternyata kan, tapi itu kan semua ya lewat marketplace atau lewat apa yang berbayar tadi? Semua. Saya belum pernah mensurvei ya. Tetapi yang order itu biasanya langsung menuju ke WA. Langsung ke WA. Bahkan sekarang kalau ada DM, ada inbox, saya arahkan ke WA supaya ya berarti kan lebih serius dan mungkin komunikasinya lebih mungkin bisa lebih pasti dealnya ini. Lebih mudah dealnya. Karena kan langsung ke WA. Di direct ke WA berarti ya. Iya. Oke. Ada nggak sih kendala-kendalanya? Kendala-kendala atau cerita-cerita tantangan ya? Tantangannya apa aja? Pasti ada. Pasti ada. Mulai dari awal itu ya, awal terjun ke sablon gitu. Awal terjun ke sablon itu ya tantangan. Puasa kan dibatalin dulu. Batalin dulu. Iya. Nggak apa-apa. Ya. Cut dulu ya. Sampai. Oke, lanjut lagi. Udah buka puasa. Yes. Seger dan. Mas Purwo, ya. Selama menjalankan bisnis sablon ini apa aja sih tantangannya atau kendala-kendala mungkin yang dihadapi? Tantangan ya banyak ya, setiap pelaku usaha apalagi orang baru seperti saya ya, itu pasti itu ya. Baik mulai pas saat pelatihan, kemudian saat melakukan itu sendiri, bisnisnya itu sendiri, sampai sekarang tuh ya tantangan pasti selalu ada. Contohnya contohnya pas saat pelatihan dulu kan juga ya banyak orang ya dan bertim, apalagi ya gesekan-gesekan itu pasti. Karena yang waktu itu pelatihan kan 30-an orang misalnya. Gesekan antar tim. Orang tim kan kita saat tim kan, gesekan ya. Nah, seperti itu. Terus tantangan yang lain misalkan terkadang kita ditantang dengan orderan itu sendiri. Mampu nggak? Misalkan ada order sekian. Nah, kita yang sebagai pelaku usaha itu sangat sayang sekali kalau melewatkan itu. Tapi kan sayang terus kalau sampai nggak kita tangani, padahal itu bisnis yang kita geluti itu. Nah, makanya ya disitulah kita ditantang untuk keberanian kita. Makanya ya oke, saya nggak bisa nangani sendiri, banyak mitra, banyak teman-teman yang siap membantu, makanya terus saya langsung ya saya disitu nyari solusi kalau sebuah tantangan itu. Tantangan juga dari sisi permodalan ya. Permodalan ya. Iya. UMKM biasanya modal ya. Iya. Tapi sebenarnya itu kalau yang saya alami, justru saya tuh dulu mulai dari 0 rupiah untuk menerima order pertama itu tanpa modal uang misalnya. 0 rupiah. Asli 0 rupiah. Gitu. Karena semuanya ya ditemukan dengan beberapa teman-teman jaringan itu, sehingga kan ya semuanya dari lewat networking ada tantangan apa itu ya saling bantu. Jadi sharing gitu ya. Iya, sharing itu ada, kita juga sering ngumpul, sering kopdar, sering sambil ngopi gitu. Komunitas penyablon ya, komunitas sablon, komunitas marketing online gitu ya. Berjejaring lah ya intinya ya, gitu. Nah itu tantangan pasti ya. Kalau order fiktif segala macam itu ada nggak? Pernah ada juga. Itu pada waktu itu ya sama dengan teman-teman yang lain ya.
sudah transfer, bukti transfer sudah ditunjukkan, terus di lobby, ditelepon, maaf tadi itu kelebihan transfernya, jadi mohon sekarang ini ya dikembalikan, itu mau segera dipakai itu. Nah, itu. Karena itu cuman apa namanya ya, banyak kasus seperti itu, ya udah saya cuekin aja. Udah paham lah ya itu cuekin aja. Pernah nggak rugi apa besar itu, pernah rugi? Sebenarnya awal itu rugi itu iya. Dan saya juga udah tahu, wah ini kayaknya rugi nih. Tetapi ya pelaku usaha pertama ya awal itu pertama kita ngiklan, orang like, orang bertanya itu sudah senang sekali. Oh ya berarti memang apa tuh kreativitas saya, karya saya itu diperhatikan orang. Ada awareness. Diperhatikan orang dengan tanya. Nggak deal nggak apa-apa. Tiap nanya, setiap apa itu nge-share itu setidaknya ada 3 atau sampai 5 orang bertanya. Itu udah sebuah penghargaan ya. Setelah ada yang tanya terus sampai deal. Nah di situ yaitu jadinya kan tadi apa sampai sini. Pernah ada rugi apa enggak? Oh rugi itu ya. Ya rugi ada, makanya waktu itu kita strateginya kan kita ngikutin konsumen dulu ya. Ya ngikutin dalam artian apa ya untuk awal-awal sih. Dia mau, kita sudah buat price list minimal sekian, tapi konsumen bisanya cuma sekian ya udah kita terima. Tinggal kita memainkan ini aja, memainkan speknya disesuaikan gitu harga itu, sehingga ya untung sedikit ya nggak apa-apa, yang penting ada order, ada perputaran itu. Terus bahkan ada yang memang nggak ada ordernya itu pernah ya? Di awal-awal dulu. Ya. Kalau pandemi ini kedampak nggak? Ada pasti, dampaknya. Ada, karena kan pangsa kita kan mulai orang-orang event, acara, itu kan salah satu pangsa. Padahal pangsa besar itu ya termasuk. Iya, event, misalnya ada acara, terus pangsa apa orang pernikahan, kan pandemi kan juga nggak boleh mengadakan acara itu. Kalau nikahnya sih boleh. Acaranya itu kan ya boleh. Boro-boro mikir souvenir ya. Iya. Nah itu kan bukan sebuah kebutuhan pokok ya. Iya. Tersier. Jadi bahkan yang ngadain pengadaan dinas baik swasta maupun negeri itu pun juga dialokasikan ke yang lain untuk COVID biasanya. Ada yang di cancel nggak selama pandemi pesan-pesanan? Jadi kalau apa namanya hampir mau transfer, terus besoknya ngabari maaf ini ya cancel. Bagi dia untung belum transfer ya, tapi bagi kita kok belum transfer ya gitu. Nah, itu. Terus gimana ngatasinya kalau pas pandemi ini? Survivalnya ternyata ya dibalik sebuah apa namanya peristiwa sulit, tantangan itu ternyata sudah ada berkah yang lain. Nah kan pandemi itu kan juga butuh sesuatu. Nah ternyata sesuatu itu salah satunya di dunia kita masker. Nah pada itu ada yang order masker sampai bergulung-gulung ya. Itu kita waktu sibuk ngerjain masker itu. Maskernya ya. Di sablon. Iya, maskernya di sablon. Kita mulai ada salah satu perusahaan swasta yang melakukan tender itu ya. Nah, kita ngekor di salah satu perusahaan itu, terus jadi subkonnya ya, subkontraknya. Ya, itu terus kita waktu itu saya ngambil bergulung-gulung, kemudian saya dengan relasi saya di custom. Jadi bahannya spun ya itu di custom jadi apa ya itu masker, kemudian ada sablonannya, instansinya itu waktu itu apa BPDB ya, BPDB apa PPDB penerimaan peserta didik. BNPB kalau nasional, kalau daerah itu BPBD penanggulangan bencana itu ya pokoknya. Betul itu. Nah disitulah ya ada berkahnya. Dan ternyata juga dari pangsa yang lain itu masih juga membutuhkan sih, misalnya plastik kemasan. Nah itu kan juga ada satu produknya, itu pasti kan untuk bagi-bagi ini kan bantuan sembako kan. Jadi harus ada identitas dari yang memberi bantuan. Ada identitasnya. Ya gitu. Kan. Mantap. Nah, itu jadi di tengah kesulitan, di tengah krisis ada peluang. Malah muncul peluang gitu. Iya. Jadi ya itulah, di balik tantangan itu pasti ada suatu hal yang bisa diraih. Ya.
Kalau kedepannya gimana bisnis ini? Prediksi Mas Purwo itu bisnis sablon tetap akan akan bagus gitu ya? Iya, insya Allah bagus karena kan juga pangsanya kan bermacam-macam dan pasti insya Allah pasti butuhkan dan ya selama kita apalagi besok dibuka event-event boleh gitu lebih rame lagi. Iya, event terus pengadaan dari instansi itu kan ya banyak terus kedepannya saya upkan saya kan di scale up ya, dinaikkan lah. Punya sebuah harapan, ambisi, punya cita-cita. Ya, itu pasti kan setiap manusia yang ingin di-upkannya. Pengusaha harus begitu. Iya, pengusaha kan harus gitu. Kalau nggak punya mimpi, jalan di tempat, malah mati nanti lama-lama. Mati saja. Mati saja. Bedanya orang hidup sama orang mati kan harapan kan ya. Iya. Selama masih hidup itu masih ada harapan. Bisa berharap kan, dipersilakan untuk berharap. Ya mungkin ada kesalahan sana, kita masih punya kekurangan-kekurangan ya. Proses itu yang akan saya menghargai sebuah proses ya. Karena saya kita manusia tidak sempurna ya, tapi terus melakukan perbaikan. Proses itu yang yang selalu kita jalankan dan untuk lebih kebaiknya ke depannya itulah. Harapannya apa sih ke depan? Ya, saya harapannya cita-citanya atau target apa yang ingin diraih oleh Mas Purwo sendiri? Target kan ada jangka panjang ya. Yang panjang aja ya. Panjang aja. Yang panjang aja. Mimpi besarnya ya, jelas. Ya jelas kita sebagai orang yang lebih bebas ya. Bebas dalam hal finansial itu termasuk. Bebas dalam hal waktu. Bebas dengan keluarga. Dengan hobi kita, dengan kecintaan kita. Itu salah satu kan kalau kita sebagai pelaku usahanya sudah ada yang menghandle kita, bukannya kita leha-leha, pasti kita kan akan tersebar dengan sisi yang lain kan. Ya itu bisa ditinggal kita menjalani ya. Kalau bisa bangun sistem ya atau autopilot gitulah ya. Iya, mantap. Jadi kalau dalam bisnis malam itu kan berjenjang ada jenjangnya. Tahu kan bisnis malam? Bisnis malam itu yang ada jaringan terus punya downline itu. MLM. Mantan korban kan, MLM. Pelaku. Oh, pelaku. Pernah ya. Korban bukan korban sih ya. MLM itu kan sebenarnya bagus. Bagus. Kalau ada yang nggak bagus ya oknum-oknumnya mungkin. Karena di situ kita dapat sesuatu kok, dapat ilmu, dapat bisa berkomunikasi. Biasanya memang MLM itu malah punya sistem pembinaan yang bagus kan, pelatihan gitu. Salah satunya pembinaan kan, membina orang. Lah kita belajar di situ. Gitu. Mimpi besarnya itu ya, pengen bisa autopilot ya. Iya. Saya doakan deh. Amin. Gitu. Amin. Mas Purwo, ini kita udah di ujung acara kita. Siap. Biasanya kan kita adalah tips atau nasihat, kita punya segmen namanya The Power of Three. The Power of Three berarti kekuatan tiga kekuatan. Three itu tiga. Nah, istilahnya apalah, mungkin Mas Purwo punya nasihat, punya insight atau punya wisdom tiga dari Mas Purwo sendiri untuk teman-teman pengusaha, untuk teman-teman UMKM yang mungkin mau pengen scale up atau apa gitu. Ya sebenarnya saya global ya. The Power of Three global saja karena kan sifatnya sebuah inspirasi ya. Inspirasi itu ya semuanya kan dimulai ya karena diniatkan karena niat lillahi ta'ala. Semuanya diarahkan ke situ. Semua karena Allah, karena kan ujungnya nanti pada akhirnya nanti sampai membuahkan di akhirat. Kalaupun kita masih punya kesalahan, masih punya kekurangan ini dan itu ya kembali lagi pada proses kita berproses. Kita kan masih hidup. Kita berproses melakukan sebuah kebaikan dalam hal apa saja. Dan itu ya. Berarti kembali luruskan niat, mengharap ridho Allah. Karena Allah gitu. Ya. Oke, yang kedua itu adalah apa yang ada aja. Semuanya dimulai dengan apa yang ada. Karena bisnis ini juga saya mulai dengan apa yang ada. Dari saya menjadi karyawan ingin sebuah perubahan, ada sebuah kesempatan saya ikut di situ dan saya berbisnis ketemu dengan customer nomor satu ya. Saya sebenarnya udah belum menguasai bidang itu, cetak itu. Tapi kan ada lingkungan teman-teman saya yang bisa akhirnya ini minta tolong dicetakkan. Nah, saya konsentrasi yang lain, memperdalam yang lain. Itu modalnya juga dari konsumen. Konsumen DP digunakan untuk belanja bahan. Relasi juga belum bisa ngasih belum bisa bayar, nanti bayar setelah dilunasi. Nah itu mulai dengan apa yang ada.
yang adanya cuman HP-nya itu ya udah gunakan ini. Punya HP gunakan HP. Ya, ternyata di situ ada dulu bos saya itu apa namanya, bukan bos tapi yang ngajarin saya itu mempersilahkan apa, mentor lah. Mentor itu mempersilahkan mendalami di sini. Ini juga wifi-nya ada, silahkan. Difasilitasi sama. Kalau punya order gunakan HP-nya sebaik-baiknya untuk mencari order sebanyak-banyaknya. Ya udah saya manfaatkan. Jadi gunakan apa yang ada. Yang ada itu gunakan aja. Ya kalau orang kan tantangannya nggak punya modal. Ya kalau ada orang ngomong gitu ya itu bisa dibantah kok kayak ini. Pakai HP aja bisa kok ya. Iya, numpang-numpang ya bisa, masih bisa kok. Masih bisa. Bisa itu. Kemudian kuat bertahan lagi. Ada dulu mentor saya, guru saya, penasihat saya itu bilang tuh ya bisnis itu kalau bisa dalam kondisi apapun bisa bertahan. Ya 2 tahun, 3 tahun itu ya berarti masih bisa untuk di-up-kan lagi, perbaiki ke depannya. Jadi ya seperti orang yang fighting ya itu, nah itu ya mampu bertahan kan dalam kondisi apapun. Jadi dalam kondisi apapun bertahan. Hidup kan masih panjang tak? Bisa nggak bertahan untuk mempertahankan bisnis ini, bisa untuk bertahan dalam sebuah kesulitan, kita survival dalam kondisi apapun bertahan, mampu untuk bertahan, tidak cengeng gitu. Apalagi seorang laki-laki ya nggak boleh cengeng, harus ya. Ya 3 itu banyak sebenarnya, tapi saya kira 3 itu kalau didalami saya kira sebuah bekal yang sangat mampu untuk kehidupan kita. Ya untuk sukses cukup ya. Ya. Oke, saya ulangi teman-teman. Ada 3 tips menurut Mas Purwo. Yang pertama, luruskan niat, hanya mengharap ridho Allah, mengharap ridho Tuhan. Jadi kan Allah itu maha kaya, Allah maha kuat, maha sukses, maha segala-galanya, yang menguasai rezeki kita, menguasai hidup kita. Maka kalau kita kembalikan semua kepada yang maha menguasai, kita insya Allah akan sukses, akan aman dunia akhirat itu. Yang kedua, nasihat dari Mas Purwo bisa saya garis bawahi. Yang kedua adalah manfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Tidak usah cengeng beralasan nggak punya modal, nggak punya ini itu apa segala macam. Padahal di lingkungan kita resource itu tersedia dengan sangat banyak. Peluang tersedia begitu terbuka. Tinggal kita mampu tidak melihat itu dan memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Terus yang ketiga, nasihat dari Mas Purwo adalah dalam kondisi apapun bertahan. Nah, ini nasihatnya mantap ya. Pejuang bisa bergerilya, bertahan ya. Melawan penjajah pakai bambu runcing aja kuat ya. Jangan sampai kalah sama banci ya. Banci aja bertahan ya dalam kondisi apapun ya. Digaruk Satpol PP, tangkap, masuk balik lagi dia gitu. Masa kita kalah sama banci gitu ya. Oke, thank you Mas Purwo. Siap, sama-sama. Luar biasa sekali, saya disambut dengan ramah, dengan yang jelas jaringannya jadi banyak ini saya. Siap. Nggak sengaja pertemuan hari ini saya benar-benar terbuka peluang-peluang yang sangat terbuka lebar dari Mas Purwo ini. Makasih banyak. Silaturahmi tadi. Itu artinya berkah, karena berkah kan artinya bertambah. Nah, dengan pertemuan kita hari ini ternyata bertambah ya. Peluang-peluang saya itu hari ini benar-benar terbuka. Oke teman-teman, mungkin itu dari kami pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Share ya. Salam inspiratif. Salam inspiratif.